berintegritas dan pelayanan umat. Pak Haji, sampai hari ini kan kita sudah tahu bahwa salah satu program dari kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu dalam program Asta Aksi itu adalah Kemenak berintegritas. Bagaimana kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar menanggapi tentang program ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami melakukan kegiatan yang tiada lain mulai pagi sampai sore ini begitu padat. Ya, tadi pagi sudah diikuti upacara Hari Kesedaran Nasional, kemudian pertemuan dengan guru-guru PAI dengan SI, kemudian menerima tamu beberapa tenaga honor, para kepala madrasah dan guru-guru madrasah dan RA, kemudian tadi penyerahan SK, dan hari ini ya alhamdulillah ikuti kegiatan di podcast. Nah, berbicara tentang integritas, pasti berbenak di diri kita masing-masing bahwa integritas itu sama dengan ada nilai, ada etika, ada sikap yang menunjukkan bahwa nilai, etika, dan sikap itu yang menjadi bagian dari apa yang menjadi katakanlah kesepakatan, apakah yang menjadi regulasi yang mengatur, ataukah apakah yang menjadi statement untuk kita lakukan. Istilahnya perkataan itu seiring dengan apa yang kita akan lakukan. Nah, untuk mewujudkan integritas ini tidak segampang yang kita lakukan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi patokan bagi kita. Di samping kita untuk menanamkan nilai etika, sikap, dan seterusnya, yang perlu kita bangun adalah nilai trust atau kepercayaan. Mengapa saya katakan perlu ada kepercayaan? Karena dalam hal untuk mewujudkan integritas selaku pelayanan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan, itu bagaimana kita membangun sistem yang ada, sistem sehingga sistem yang telah digunakan itu bisa didapat kepercayaan di masyarakat. Nah, sistem yang digunakan dengan adanya program-program yang bisa mengakselerasi dari semua aktivitas yang khususnya di bidang keagamaan. Di Kementerian Agama dengan program Asta Aksi ini yang kita wujudkan dalam nilai integritas itu adalah ada program tentang Kementerian Agama menyapa, kemudian ada Kementerian Agama menjawab, kemudian ada kegiatan yang sangat terkait dengan program di tahun 2025 ini tentang ngobrolki, kepanjangan dari ngopi, berjuang, berkopiah, berkoordinasi, dan berintegritas itu sendiri. Dan program-program yang lain yang di bulan Ramadan ini yang kami lakukan seperti tadarus, safari Ramadan, kajian, kemudian pembagian sembako, kemudian melakukan kajian-kajian yang lain yang sifatnya untuk membangun trust kepercayaan masyarakat. Karena di program Ramadan menyapa ini persoalan-persoalan keagamaan bisa kita jawab dan bisa kita bantu oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan nilai integritas yang kita bangun dengan sistem yang ada, itu bisa memulai dengan lingkungan kantor sendiri. Karena integritas itu sama dengan katakanlah ada perjanjian yang kita lakukan. Perjanjian itulah yang dipedomani, didasari sehingga kita berjalan dengan sistem yang ada. Dengan sistem yang ada berarti semua subsistem yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Katakanlah seperti sepeda, ada gear besar sebagai sistem, ada gear kecil sebagai subsistem. Tidak mungkin itu berjalan roda organisasi kalau sistem dan subsistem ini tidak berjalan dengan baik, sehingga
kepercayaan masyarakat yang akan kita ya katakanlah akan menilai itu bisa terbangun dengan baik, karena mengingat sekarang ini Kementerian Agama alhamdulillah tidak seperti dulu kami akses dan eksis untuk selama-lamanya dalam kaitannya dengan apa yang menjadi pelayanan umat, khususnya konsep Pak Menteri Agama dengan kurikulum berbasis cinta dan konsep ekoteologi, yang dimana di sini kurikulum berbasis cinta yang senantiasa kita melakukan pelayanan dengan pendekatan untuk umat, pendekatan dengan kasih sayang. Kemudian juga dengan program ekoteologi yang kita akan lakukan itu tidak lain bahwa semua program itu tidak lain untuk berdaya guna dan bermanfaat bagi kita. Intinya integritas yang kita bangun khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bagaimana kita membangun tingkat kepercayaan oleh masyarakat sehingga kita dikenal untuk bisa menjawab semua persoalan-persoalan keagamaan khususnya di Kepulauan Selayar ini. Itu yang secara singkat tentang integritas Kementerian Agama. Iya. Ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Saya tertarik dengan salah satu program yang dicetuskan atau menjadi inovasi mungkin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, itu tadi tentang ngobrol Ki. Mungkin bisa digambarkan lebih jelas ini program untuk siapa, kemudian pihak-pihak yang terlibat di kegiatan ngobrol Ki ini Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan supaya pemirsa atau mungkin teman-teman di dunia di luar sana bisa memahami seperti apa sebenarnya program ngobrol yang digagas oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Silakan Pak Haji. Ya, makasih. Program ngobrol ini saya terinspirasi ketika mengikuti Rakornas di tingkat pusat, kemudian Rakori di tingkat wilayah, bahwa segala sesuatu itu ada rumusan-rumusan strategi yang perlu dibangun. Nah, ngobrol ini singkatan dari pertama ngopi, itu ngobrol yang sangat terkait perkembangan inovasi dan ide yang apa yang kita lakukan untuk program-program atau tujuan yang kita akan capai. Ini perlu dirumuskan secara bersama, bagaimana langkah yang akan kita lakukan, bagaimana bentuk kegiatan yang kita lakukan, kemudian tantangan, rintangan yang seyogianya ada, bagaimana kita mengantisipasi, kemudian bagaimana kita akan rumuskan. Nah, dari program ngopi ini lanjut dengan berjuang, artinya konsep berjuang ini bahwa kita punya jenjang itu yang pasti berdasarkan dengan schedule, berdasarkan dengan waktu, tempat, dan hal-hal terkait. Karena dengan sistem berjuang ini jenjang-jenjang yang kita akan lakukan itu bisa terukur, dan kalau itu bisa terukur berarti semua aktivitas yang kita lakukan bisa berjalan, mana program prioritas, mana program yang kebutuhan kita, dan mana program yang pendukung daripada itu. Kemudian lanjut dengan berkolaborasi, dan kolaborasi ini tidak lain setelah sudah disusun dengan baik program-program yang ada, kita akan menyusun siapa stakeholder yang bisa kita temani untuk berkoordinasi, siapa temani kita untuk jalin kerjasama, kemudian bagaimana bentuknya dan bagaimana anggarannya, kemudian bagaimana untuk formulasi yang kita akan lakukan. Baru kita lanjut dengan berkopia. Berkopia itu bahwa kita sudah menyusun keseimbangan, keselarasan, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan bisa mencapai target. Ketika bisa mencapai target, berarti kita sudah mencapai apa yang kita akan lakukan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian ya ini jangan terkait dengan nilai integritas, ya, karena apa yang sudah dibicarakan kemudian disusun dengan baik, kemudian sudah disusun dengan apa yang diajak kerjasama, teamwork, kemudian kita sudah berjanji dengan apa yang kita lakukan, sehingga semuanya itu ujung-ujungnya adalah kita untuk bisa berintegritas. Kalau kita sudah berintegritas, saya yakin semua staf, semua kaitannya dengan program-program kita yang lakukan seperti ini, program Aksi Asta yang ditelurkan oleh Pak Kakanwil,
kita sudah follow up dari sekian 8 itu semua ada tingkat implementasinya. Ya, contoh umpamanya bagaimana tentang Go Green, ya kita kan sudah menyusun, sudah bicarakan dan sudah diketahui waktunya kapan kita lakukan dan siapa ditemani untuk kita stakeholder dalam bekerja, kemudian bagaimana target yang kita lakukan, apakah dengan penanaman pohon, apakah dengan ada daur ulang, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain baik di tingkat kantor, madrasah dan KUA, sehingga program ngobrol ke ini bukan serta-merta bahwa tiba-tiba ada ya sesuatu yang kita lakukan, tidak, tetapi bagaimana aktivitas itu bisa berjenjang, bisa terstruktur, kemudian juga tepat waktu dan jelas target yang kita akan lakukan. Makanya ini integritas yang kita lakukan ini adalah salah satu program ngobrol itu tadi, ya, gitu. Kalau saya mendengar dari apa tadi yang Bapak sampaikan, berarti kegiatan ngobrol ini itu melibatkan semua unit kerja yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kepulauan Selayar, di tingkat KUA dan madrasah. Terus sejauh ini Pak Haji, sejak di launching, kalau tidak salah di bulan Februari yang lalu kita launching program ini, pada saat rakor, apa yang menjadi hambatan kita untuk mengimplementasikan ngobrol ini? Ya, sebenarnya tantangan atau rentangan program ngobrol ini itu terletak di satuan pendidikan dengan satker dan unit kerja. Ya, karena kita sudah menyampaikan bahwa hal-hal tertentu untuk memulai sesuatu agar bisa terstruktur, agar bisa bagus penataannya, kemudian ada target, ya perlu kita berstruktur. Sama dengan kalau kita naik tangga, tangga 1 dulu, tangga 2 dulu, tangga 3 dan capek. Karena tidak mungkin kita langsung dari bawah langsung naik. Ya, makanya kita harus berstruktur. Kalau kita berstruktur, ada pola pikir atau mindset kita terpola. Ya, yang mana dulu dipenuhi, yang mana dulu didahulukan, kemudian mana menjadi prioritas, sehingga bisa kita mencapai target. Dan saya yakin, alhamdulillah, di 3 bulan terakhir ini saya ikuti program KKM MI, program KKMTS, dan beberapa juga program-program di organisasi seperti APRI, IPARI, IGRA dan seterusnya, termasuk PAI yang kita nanti akan tanamkan tentang apa yang menjadi program kita. Nah, dari sekian program yang kita susun, yang menjadi bagian yang sangat strategi dalam nilai integritasnya adalah tentang waktu DKI adalah Ramadan menyapa. Ya, mengapa? Karena Ramadan menyapa ini nanti kami turun di dalam acara safari Ramadan akan menanyakan sesuatu yang menjadi persoalan agama. Masyarakat yang bertanya, kami yang menjawab, kemudian memberikan solusi. Sepanjang itu sesuai regulasi dan sesuai dengan kemampuan dan sanggup kami lakukan dengan persoalan-persoalan agama, ya kami tampung dan kami akan selesaikan. Apakah itu persoalannya di bidang haji umpamanya, ya apakah di persoalan tentang nikah, apakah persoalan tentang zakat wakaf, apakah persoalan tentang rumah ibadah, apakah persoalan tentang pendidikan, satuan pendidikan di sekolah, madrasah, kemudian pendidikan agama Islam, kemudian hal tertentu tentang tata pengelola tata usaha untuk kantor kami ini. Jadi ada berbagai program yang nantinya kami membuka namanya Ramadan Menyapa, artinya menjawab persoalan-persoalan agama yang sangat terkait dengan program ini. Makanya itu kita akan implementasikan di program nanti itu di Ramadan Menyapa, yang rencananya kita mulai tanggal 19, 20, 21 dan 22 kalau tidak salah itu. Untuk sementara di Kecamatan Daratan dulu. Oh, di kecamatan. Kalau boleh tahu Pak Haji, yang nanti yang terlibat ini apa, semua kepala seksi atau ada pihak-pihak lain yang juga diundang untuk hadir? Untuk program Ramadan Menyapa ini, ya itu di pegawai Kementerian Agama. Ada dari pengawas, ada dari kepala seksi dan penyelenggara,
ada dari penyuluh-penyuluh kami, kemudian ada juga dari guru yang kita libatkan. Jadi mewakili masing-masing sesuai dengan tupoksinya Pak Haji ya? Iya, semua itu lakukan ini, dan insya Allah kita nanti akan inventarisir semua masukan, masalah apa dan sebagainya, karena tanpa turun kami ke lapangan kita tidak tahu ya. Selama ini kan cuma kita menunggu di kantor, cuma memberi informasi yang ya biasa. Jadi kita istilahnya lebih mendekatkan diri lagi ke masyarakat. Ya, itu yang lakukan. Apalagi insya Allah hari Rabu ini kami akan melakukan MOU tentang persertifikatan wakaf oleh Pak Kepala Pertanahan dengan Pak Kajari. Kajari, sehingga ada MOU yang percepatan sertifikasi tanah wakaf yang selama ini kita lambat, dan selama ini tertati-tati ya. Paling kita bisa penuhi 1 tahun itu cuma 3 atau 4, tapi target kita ini di tahun ini ya insya Allah bisa mencapai 100 sertifikat. Program kita akan lakukan itu antara lain yang kita akan lakukan waktu DKI ini, termasuk program-program tentang pelaksanaan seleksi tilawatil Quran ya, sementara melakukan pembinaan, kemudian berbagai program-program waktu DKI ini juga ya, yang sifatnya interim maupun secara external. Terus yang terakhir Pak Haji, ini kegiatan atau program Kemenak berintegritas, bagaimana hubungannya dengan upaya pembangunan zona integritas yang sedang kita bangun juga di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar? Iya, yang sangat penting juga dalam membangun zona integritas WBK dan WBB ini. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini Kementerian Agama selalu masuk memenuhi syarat untuk menjadi penilaian, dan alhamdulillah di tahun kemarin, tahun 2024, tinggal 1 zona yang sebenarnya ya tidak terlalu signifikan nilainya, tetapi bisa kami penuhi, karena nilai integritas yang kita wujudkan dengan zona integritas ini ya sangat terkait ada 6 perubahan itu ya, baik tata kelola, baik tentang akuntabilitas, baik dengan pengawasan, baik dengan pelayanan publik, maupun hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi integritas yang kita akan lakukan. Di mana zona integritas yang perlu kami bangun adalah komitmen, karena dengan komitmen saya yakin dari semua kepala seksi, penyelenggara, pengawas, kepala madrasah, kepala KUA, dan kepala RA, dan teman-teman yang lain adalah dengan berkomitmen sehingga kita bisa wujudkan dengan zona integritas ini, karena saya yakin dan insya Allah bisa kita wujudkan, karena sudah 2 tahun kita ini lakoni, dan sudah 2 tahun ini kita ikuti, dan alhamdulillah dari segi katakanlah umpamanya untuk mewujudkan itu ya, dari segi SDM alhamdulillah sudah bisa kita lakukan, dari segi sarana prasarana sedikit-sedikit kita benahi, kemudian dari infrastruktur ya sudah berjalan dengan bagus, dan yang kami lakukan ini tinggal komitmen yang insya Allah bisa kita wujudkan dengan komitmen ya, nantinya bisa menjadi patokan bagi kita dalam berintegritas. Iya, dan tentu dukungan dari semua keluarga besar Kementerian Agama. Ya, itu yang kita wujudkan dukungannya untuk bagaimana kita wujudkan zona integritas ini, insya Allah bisa. Ya, yang terakhir, apa yang menjadi harapan Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar tentang implementasi Kemenak berintegritas ini ke depan? Iya, salah satu yang kita perlu diwujudkan dalam tingkat implementasi ini ya seperti saya kemukakan tadi, yang pertama adalah trust. Kita membangun kepercayaan di masyarakat akan hakikat, eksis dan aksesnya Kementerian Agama ya, karena eksis dan aksesnya Kementerian Agama yang senantiasa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan khususnya di bidang keagamaan. Nah, karena kita memadukan dari proyeksi-proyeksi untuk ke depan, apakah tentang kerukunan antar umat beragama itu sendiri, apakah dengan adanya
satuan pendidikan yang bisa kita lakukan dengan pola yang berbasis kurikulum cinta itu. Kemudian juga kita wujudkan tentang pelayanan secara prima, baik secara profesional, responsif, mandiri dan integritas, yang tidak lain bahwa program ini bisa kita wujudkan di masa akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai tingkat implementasi daripada nilai integritas ini, yang tiada lain adalah bagaimana kita dari semua yang memiliki posisi, memiliki jabatan atau memiliki hal tertentu, adalah itu saya katakan tadi, adanya komitmen yang bersama. Dengan komitmen bersama berarti kita bisa wujudkan integritas antara satu sama yang lain. Karena dengan adanya komitmen berarti ada kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan berarti ada kekompakan. Dengan adanya kekompakan berarti antara satu sama yang lain itu saling mendukung, sehingga teamwork yang bagus, ada jaringan yang luas, kemudian sistem yang berjalan dengan baik. Dan saya yakin dengan implementasi integritas yang kita wujudkan ini, sedikit-sedikit bisa kita benahi. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, sebagai tingkat implementasi dari nilai integritas kita di Kementerian Agama, yang tiada lain adalah kita wujudkan terhadap apa yang menjadi program ASTA, ya, mulai dari tingkat presiden ke menteri, menteri ke kanwil, kanwil ke kami. Karena program ASTA ini yang sangat terkait tentang program gogrengnya, terkait dengan ramah anak, terkait dengan selebrasi kerukunan, terkait dengan pelayanan haji secara prima, terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat, dan sangat terkait dengan apa yang menjadi pondok pesantren ramah anak serta Kementerian Agama yang berintegritas. Iya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Ternyata bahwa Kemenak berintegritas ini memang sudah betul-betul membutuhkan komitmen bersama, baik itu di tingkat pimpinan maupun di tingkat satuan kerja sampai di tingkat unit-unit kerja terkecil di bawah naungan Kementerian Agama. Baiklah Sobat, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Kami atas nama kru mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Kepala Kantor untuk menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Sampai ketemu di program Asta Aksi Ramadan berikutnya. Saya Suryani pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.